agak kasar. Mana logikamu? Kalau bahasa Palembangnya mana otak kamu? Saya mau ceritakan, ini kasih begini, ini kepahaman. Udara itu ini, pelan-pelan ini udara. Udara terdiri dari 75% nitrogen, 75% nitrogen, 20% oksigen, 5%-nya gas-gas yang lain. Itu udara, perhatikan. Gas kalau isinya, itu udara. Jadi kalau kita ngomong menular lewat udara berarti lewat inilah, kira-kira paham kan? Nah, itu. Kemudian bukti ilmiah menunjukkan bahwa virus itu hanya bisa ada kalau numpang. Saya boleh juga agak kasar, numpang. Jadi virus itu tidak pacak di jalan dewek, harus numpang dalam sel hidup. Sel hidup itu adanya di droplet. Oke, droplet itu isinya sel, isinya lendir, isinya zat padat. Ini udara. Kalau ini droplet, ya, bayangkan, droplet itu betul dari hidung kita bersin, maci itu betul droplet. Ya udah selesai ini, kan bayangkan. Makanya dikeluarkan, paham? Ya. Kira-kira keluar ini terbang ke sana atau nyampak? Kan lebih ringanlah udara ketimbang droplet ini, paham? Sampai ada yang ngetes satu, berapa lama itu nyampak ke tanah? Kalau tinggi badan saya adalah 180, ngetes profesor kamu ini. Jadi saya bisa sampaikan, ukuran droplet itu minimal 5 mikron. 5 mikron. Oke? Dengan berat 5 mikron itu, dan sebenarnya udara ini sepersekiannya, maka dalam 2 menit sudah sampai ke tanah. Pertanyaan aku, nak nyebar nano, mama ngelihat. Itu logika pertama. Yang kedua, ada droplet yang kecil. Droplet yang besar anggaplah di pempek kapal selam. Droplet yang kecil namanya mikro droplet, nama lainnya aerosol. Itu ukurannya kira-kira pempek telur. Beda kan, pempek kapal selam sampai telur beda ya, bisa ya. Yang droplet tadi pempek kapal selam. Yang mikro droplet aerosol pempek telur. Metu juga. Berapa? Paling-paling agak jauh dikit. Kecil, sama gini. Tetapi kemudian juga akan jatuh, paham? Nah, dari mana dalil orang menular lewat udara? Nah, bahasa Inggrisnya lewat udara itu airborne. Melewati droplet namanya droplet, melewati aerosol. Diterjemahkan oleh orang, masuklah ke WA kemana-mana lewat udara, termasuk didesak oleh para dokter segala macam, mendesak WHO untuk mengesahkan udara itu tak ada alasan, membuat kacau umat manusia. Kan gitu. Ini kenapa? Karena nggak paham, ilmu ada tapi nggak paham. Maka mengerikan ini. Maka kalau orang beriman, terus kemudian sekarang pertanyaan aku ini, mudah nggak ini? Aku terangkan, kenapa kamu sekarang ini buka-buka kalau? Aku tanya, kenapa? Kan tadi kan, kalau lewat udara berarti kalau udara tidak tersirkulasi kita kan normal juga. Tapi kalau lewat droplet itu paling jauh jengkalnya 2 meter, itu paling jauh ini. Maka jangan sampai kita di hadapan mau bersin jaraknya 2 meter. Tapi droplet rata-rata cuma 1 meter, bisa ya. Mikro aerosol anggaplah 2 meter, atau mikro droplet 2 meter. Jadi 2 meter jaraknya. Kalau udara memang bisa menjangkau kemana-mana. Nah sekarang pertanyaan aku, kan memang biasa gitu nih udara ini ngalir. Malah kalau udara ini tidak ngalir berarti kita ini orang yang tidak dinamis. Yang kedua, sinar matahari terbukti. Sinar matahari itu sudah terbukti, yang matahari itu sinarnya ada 3, UVA, UVB, UVC. Yang UVC itu bisa mematikan virus corona ini dalam uji coba di laboratorium 99,9% mati atau inaktif bahasa orang awam.
Makanya cukup 2 itu. Ada udara ngalir, ada matahari, selesai. Itu kalau paham. Sekarang malah kita ngomong, suruhlah kita mendek di rumah, mendek di kantor. Maka kemudian keluarlah pemerintah mengakui tanggal 16 kemarin penularan paling banyak terjadi di kantor, di tempat tertutup. Ya, yang lanjutnya lagi, kita ini pelajaran berharga. Wartawan nanya aku, Prof, ada nggak gelandangan yang kena COVID? Ada pertanyaan, Bapak Ibu, ada nggak gelandangan kena COVID? Nah, ada yang jawab pula, jawab masih bantah juga. Yo kalau udah diperiksa. Sekarang pertanyaan aku mudah deh. Itu gelandangan-gelandangan itu bebas biasa. Hingga jalan malah pakai cet-cet ya di depan ini kan. Biasa-biasa itu. Katin, Pak aku COVID katin. Kenapa? Ada 2 penyebabnya. 1, gelandangan itu hanya fokus makan, tidak fokus yang lain-lainnya. Jadi pikirannya jelas, cuman fokus makan, mencari makan. Yang kedua, gelandangan itu di luar, tidak beratap, tidak beralas, angin masuk, matahari masuk. Nah dari mana? Sehat tak? Sehat. Sementara kita ini di ruangan ber-AC, makanan tersedia, apa sudah ada galau-galau. Yang dipikir apa? Kopi terus dipikir. Benar kan? Uji kok WA kamu juga itu isinya. Kopi. Malah aku biasanya WA tidak aku buka, cuma aku buka judulnya. Lah. Jadi kenapa kita perlu berpikir itu? Nah hari ini saya mau sampaikan satu pemahaman yang menuntaskan segalanya. Tadi pagi waktu subuh saya jadi imam, saya baca ayat itu. Surat Muzammil. Nah, kita akan belajar itu. Kita belajar itu hari ini. Jawabannya ada di situ. Di surat Muzammil itu disebutkan begini. Inna laka fil nahari sabhan tawila. Siang hari kamu banyak urusan. Jadi Allah tahu kalau siang hari adalah saatnya kita keluar. Jadi tolong sangat. Jadi Allah mengatakan inna laka fil nahari sabhan tawila, pahami bahwa siang hari jangan nendek di rumah. Keluar. Ya. Kemudian malam hari nasyi'atal laili hiya asyaddu waq'a wa aqwamu qila. Malam hari salatlah kamu, ibadahlah kamu, sujudlah kamu, bacalah Al-Quran dengan tartil, karena malam hari itu sangat berkesan. Jadi jelas pembagian hidup itu jelas. Malam di rumah, siang di luar. Itu kalau kita mau paham. Kenapa kita kena COVID? Saya sebutkan dalil ilmiahnya. COVID-19 ini hidupnya di kelelawar. Pertanyaan aku, kelelawar hewan malam atau siang? Malam. Nah, ngapa kita sampai kena? Berarti yang kena pertama kali keluyuran malam, keluyuran siang. Nah ini maaf, ini walaupun kelihatan lucu, tapi ini dalilnya. Asli itu. Berarti orang yang bergaul dengan kelelawar kan berarti keluyuran malam. Aduh, aku tadi tidak ketemu kelelawar di sini. Uji kok pada tidur dia bukan itu. Malam kayak berbentuk. Melok betul gitu. Disko apa segala macamnya. Paham? Jadi ini, jadi malam itu dibagi untuk ibadah, istirahat. Siang untuk ya mencari nafkah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtighaa'ukum min fadlihi. Dan malam hari kamu tidur, sementara siang hari kamu mencari nafkah. Ada di Al-Quran surat nomor 30. Surat apa? Allah. Jadi ini pelajaran berharga. Selanjutnya, sekarang pertanyaan aku ini mendasarnya. Ini ayahanda kita sudah agak sehat atau belum? Mendingan. Balik atau belum? Belum. Masih? Oke. Masih dirawat ya? Oke, baiklah. Kita doakan Allah, insyaallah.
Allah menyembuhkannya. Intinya main, ya. Perhatikan kalimatnya sekarang. Ada musibah sebesar COVID ini. Musibah COVID ini besar mendunia, namanya pandemi. Pertanyaan aku, untuk keluar dari musibah ini harus kemana kita? Nah, tanya kepada yang punya musibah. Yang punya musibah itu Allah, bukan kita. Bahkan yang punya diri kita juga Allah. Kenapa kita tidak kembali meminta kepada Allah? Maka di surat Muzammil disebutkan, disebutkan la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Maka tidak ada Tuhan selain Allah dan jadikan Dia sebagai penolongmu. Kita ini ngakui la ilaha illallah tapi tidak jadikan Allah sebagai penolong. Sekarang kita minta tolong sama lain-lain. Vaksin, minta tolong sama Sinovac, perusahaan vaksin terbesar di Cina. Rapid test, minta tolong sama perusahaan-perusahaan Cina. Konsultasi ini minta tolong sama yang kapan minta tolong sama Allah? Kamu juga juru bicara nasional, tapi tidak pernah ngomong. Saudara-saudara sekalian, musibah ini sungguh berat bagi kita. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, menjaga kita, dan marilah sama-sama kita bertobat. Semoga saja Allah mengangkat musibah ini. Ada tak yang bergerak? Nah, itu contohnya. Kalau kita malah enggak, mari kita lawan COVID, lawanlah. Di belakang COVID ada makhluk lain lagi yang namanya Israel. Mama itu melawan. Jadi maju lagi. Aku di belakang. Nah, ini kira-kira bahasa lucunya begitu. Tapi maksudnya kembali kepada Allah. Ini nyata. Jadi saya tidak meremehkan bahwa virus ada, bahwa menyebabkan penyakit, ada sebagian menambahkan akhirnya jadilah orang itu kepada kematian, Tetapi seluruhnya ini Allah sudah memberikan bukti. Kemudian dipanggillah yuqalu lahu Ibrahim. Maka orang mengatakan yang melakukan itu pasti namanya Ibrahim, karena dia yang paling tidak setuju membongkar patung. Dipanggillah oleh Raja Namrus, Ibrahim. Anta fa'alta hadza ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim enten be. Qala kabiruhu. Yang besar itu yang besar itu kan aku. Tengok bukti nyata, tampaknya ada di dia. Tidak kata dia aku. Maka kata Raja Namrud, lah ikut. Dia tidak baca ngomong. Dibalas saja Nabi Ibrahim, tidak baca ngomong, apa kamu sembah? Terdiam. Nah, sama seperti sekarang ini kan tidak baca ngomong kan, nak ngomong apa sekarang? Contoh, sekarang pertanyaan aku ini masih sedih yang belum goal adalah satu tentang mayit. Saya sudah teriak, bahkan sudah direkam oleh Metro TV dari sejak awal rekaman saya ada. Saya termasuk orang yang punya keyakinan bahwa paling jauh virus ini bisa menular dari lendir yang ada pada mayit. Paham, pelan-pelan nih? Dari lendir yang ada di mayit. Lendir mayit bisa metu dari lubang-lubang dan termasuk dari anus dan segala macam kotoran. Artinya apa? Kalau sudah dibersihkan galau, dimandikan, dibungkus, tidak ada lagi kemungkinan untuk menular. Kuburkanlah biasa. Cuman catatannya, tidak usah lagi nak dicium-cium. Saya cuma ngomong itu dari awal. Sekarang apa yang terjadi? Siapa akan mempertanggungjawabkan orang? Mohon maaf, tidak manusiawi. Nangis saya tuh melihat tuh. Kenapa tidak nangis? Ini manusia kan, bukan mohon maaf ya, bukan kucing yang meninggal ini. Apa yang terjadi? Teko baju-bajunya disemprot desinfektan. Desinfektan itu karbon. Karbon itu klorin. Klorin itu untuk membersihkan lantai. Ini kan bukan lantai ini. Manusia ini. Yang Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nangis, denyut di sini. Begitu gara-gara semprot, bungkus plastik, pecah bungkus itu, martabak itu.
Kemudian habis itu dibawa kemana? Lanjut katakanlah dibawa dari masalah, tapi masalahnya lagi kadang sebagian rumah sakit salah paham pula. Tidak boleh keluarganya menyolatkannya. Kurang ajar betul lalu bilangnya. Ini maksud saya, ini gawainya dia, pahamnya begitu. Tidak paham ini kepada keimanan ini. Banyak orang duduk sama saya, sampai dokter-dokter juga menyerang saya. Benar nih dokter-dokter. Kalau berani kopi orang kita pegang pasien, woi kamu jangan nantang aku. Aku ini ahli infeksi dan aku adalah konsultan di rumah sakit Suryani Saroso, tempat di mana pertama kali pasien ini diidentifikasi positif. Aku konsultannya. Kalau cuma soal megang-megang, duluan aku ketimbang kamu, ya bu. Kamu tuh baru cerita-cerita apa ya, dokter-dokter itu merawat dari jauh, itu kan yang obatnya langsung merawat, ya. Nah, aku ini langsung ucap. Laboratorium itu yang menghidupkan sekarang di Busri itu sekarang cepat pemeriksaan. Pagi masuk, sore keluar hasilnya. Sampai malam saya yang harus memverifikasi, aku datang ke lab kemana segala macam. Soal itu tidak saya diragukan lagi. Tapi sekarang apakah saya kemudian takut berlebihannya? Tidak. Kita mengukur diri kita karena paham. Mohon maaf, paham. Jadi sekali lagi ini pentingnya paham. Nah, hari ini pahamilah bahwa kita segala urusan itu kembalinya kepada Allah. Maka bahasa Al-Quran wa ilaihi turja'ul umur. Semua urusan kembali kepada Allah. Bahkan dalam kalimat kalimat musibah itu selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua urusannya, semua kepemilikannya kembali kepada Allah. Nah, sekarang tinggal kita minta kepada Allah untuk itu. Nah, sekarang walaupun kita dikit-dikit ini belum tentu masyarakat dunia, belum tentu masyarakat Indonesia, belum tentu pemimpin para ini. Tidak usah mikirkan itu dulu. Sekarang kita ini kata Allah wadarni wal mukadzibina ulil ni'mati wa ma minhum qalila. Untuk urusan para pembesar bukan urusan kamu, itu urusan aku. Tapi urusan kita adalah urusan kita di sini. Maka saya harapkan nanti bolehlah kita tanya jawab. Tapi intinya mari sama-sama kita fokuskan bahwa kita ini siang hari mencari nafkah, malam hari istirahat, jangan diubah-ubah. Kalau diubah itu berarti ubah sunatullah. Ubah sunatullah itu ada balak itu tadi kira-kira. Yang kedua, bahwasanya kita ini serahkannya kepada Allah dengan kepahaman. Kalau sudah paham, contoh nih logikanya, yang ditulis di koran di mana-mana, kami nengok resiko masjid, resiko sekolah itu ditulis besar kan, kemungkinan penularan. Ada nggak? Benar nggak? Baca dah artikel ini. Saya itu baca persis. Yang dia bilang resiko itu adalah church. Church itu adalah gereja. Pertanyaan, gereja sama dengan masjid. Makanya orang Indonesia ini latah. Kalau ngomong pemimpin kita rumah ibadah, beda masjid sama gereja. Sekarang pertanyaan aku deh, masuk gereja boleh enggak tidak cebok? Boleh. Tidak ketahuan kan? Sekarang kamu tidak cebok tak masuk masjid, memang tidak ketahuan juga. Tapi kamu mau lewat. Paham? Itu perbedaan itu. Jadi artinya apa? Orang yang masuk masjid ini adalah orang yang sudah toharoh. Kamu tambah pula tadi sifat itu. Aku nggak wudhu ya. Apa dulu? Jangan tidak ya. Kamu jengok. Proteksi di tangan. Padahal aku kesini lah wudhu. Makanya aku langsung sholat. Ini sah-sah baik. Itu beda gereja sama masjid. Apa terus kemudian disimpulkan masjid tempat penularan? Kalau gereja itu apa? Yang kedua, ada kursi meja dari sini. Gereja ada patung dari sini. Ada selo-selo hiasan-hiasan. Yang ada ini lah. Ampal dalam membutuhkan. Beneran itu. Masya Allah. Ada dong. Jadi tolong dipahami itu. Sama, jadi kira-kira sekolah tak ditutup, mall dibuka, kan terbalik pikiran ini kan. Sekarang ada logika lagi ini. Contoh, masjid pakai jarak ini deh sebenarnya nggak masuk logika. Orang pergi ke Masjid Agung, naik mobil 8 orang di mobil Innova. Berapa jaraknya di mobil Innova 8 orang nih? Tadi nepet. Sampai di Masjid Agung jarak semeter, orang gerak. Di mana logikanya? Tadi waktu di
mobil ngapa ada semeter-semeter. Paham? Jadi ini tentang ilmu kita ini. Mari kita aduk-aduk. Bukan berarti kita ini ada tulisan lagi aku tersinggung. Makin religius suatu bangsa, maka makin bodoh dia matematika. Itu kira-kira itu dan saya. Wah, kita singgung. Ada beritanya minggu yang lalu. Kalimatnya gini. Makin religius, artinya makin dekat sama agama, ternyata sains dan matematik makin ketinggalan. Itu langsung diungkap di mana-mana. Bodohnya dia caranya. Bodohnya. Di mana orang makin agamanya makin bagus, makin cerdas. Yakin. Jadi kalau ada ngomong, mohon maaf ya, Ustaz, ngapa banyak kiai atau apa itu kebudi katanya. Jadi, ya mungkin baik artinya begini, ada dua kemungkinan. Kalau kiai kebudi ada dua kemungkinan. Memang kiai itu sudah tidak lagi dunia ini, Ciko. Yang kedua, mungkin baik kiai itu belum kiai nian. Kalau asli dia belajar dunia, dia akan ngerti ini yang betul. Logikanya lebih tinggi ketimbang logika yang lain-lainnya. Subhanallah, karena bimbingan Al-Quran ada Allah. Jadi mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Gitu. Ini sudah lama kita ini ngadunya sama Allah, mintanya sama Allah segala macam. Tidak akan mampu kita ini, tidak akan mampu. Ya, saya kasih contoh kasus COVID. Kasus COVID ini penularannya kemungkinannya, ya, ada tiga hal. Kalau kamu ketemu tiga hal ini mungkin dari suatu ketularan. Satu, ketemu pasien. Ini jelas nih, mudah ya ini. Ketemu pasien, itu kamu bisa ketularan. Itu nomor satu. Ini udah dipastikan. Siapapun ketemu pasien kemungkinan bisa ketularan. Pasien yang COVID-nya, bukan pasien biasa. Oke. Yang kedua, ketemu orang yang bergejala tapi bukan pasien. Artinya orang masih kulit gilir tapi dia ada gejala. Saya kasih contoh. Saya punya keponakan itu bergejala saja, tapi dia tidak pasien. Kemudian saya periksa, saya bilang periksa positif dia. Maka dia menularkan bisa kepada orang lain saat itu. Diperiksa yang lainnya bisa positif. Paham ya? Itu kan. Yang ketiga, ya, tidak ketemu tidak tahu. Ketemu siapa saya tidak tahu, tidak jelas, tapi ketularan gara-gara begitu. Tapi yang nomor ketiga ini jarang, sangat jarang, hampir tidak. Jadi kalau sekarang pertanyaan saya di masjid ini ketemu orang sehat atau sakit? Nah, itu satu. Apa yang dikhawatirkan? Yang kedua, ketemu orang bergejala tidak? Aku lagi nanya, hadirin, aku kecapnya, hadirin, nah itu gejala, jadi, ketemu jelas lah ini. Kita pernah berkenalan, kita ketemu di sini lah bertahun-tahun, ibaratnya kita saling kenal, jelas ini semua. Jadi kalau sesuatu yang jelas, maka dari awal saya teriak waktu itu, kenapa mesti ditutup? Saya walaupun jubir, saya ngomongnya, saya bilang sama gubernur, jubir, tapi aku di masyarakat, aku di rakyat juga, aku menyuarakan hati aku. Saya bilang gini, bahwa masjid sekarang itu bukalah terus dan hadirlah orang yang biasa hadir. Pengajian kita inilah yang biasa hadir. Jadi aku tahu kamu ini lain hadir. Kalau ada orang asing, nah baru aku nanya, dari mana sih? Dari Wuhan, balik. Karena itu, nah, tapi kalau yang ini baik, paling kenceng kan? Saya mau kasih ilmunya, ini agak tinggi cara mikirnya. Saya udah bilang sama pemerintah, tergantung terserah pemerintah itu mau apa tidak. Di Indonesia ini, virus COVID-19 yang sudah ditemukan, jenisnya ada 3. Berapa? Ada 3. Di dunia ini, COVID-19 jenisnya lebih dari 12. Jadi 3 ada di Indonesia. Oke. Sekarang yang sedang mewabah membuat kerok di Indonesia ini yang 3 ini. Oke. Anggaplah sekarang sudah terkendali. Terkendali aku bilang ini. Karena nggak ada yang berlempangan mati. Jadi jumlahnya main-main lah. Main-main lah. Termasuk di Sulsel ini. Aku boleh kasih
Dulu pada bulan Mei, April, ke bawah itu April sama Mei, setiap hari di Sumsel ini bertambah kira-kira 15. Tapi yang diperiksa cuma 100. Paling banyak 150, berarti 10%. Sekarang bertambah cak kemarin 60, hampir 70. Tapi yang diperiksa 800. Berarti 9% cuma turun mestinya diomongkannya. Tapi wong nyingoknya dulu bulan Mei, bulan April yang sembuh 21%. Sekarang yang sembuh 48%. Berarti tambah bagus. Pakai ngomong Palembang kembali zona merah. Rasanya keren ya namanya. Wali kota percaya belum? Keren. Memang yang ngomong ini tidak sembarangan. Ya kalangan dokter, kalangan berilmu juga. Tapi cobalah nalar sedikit. Saya mau kasih cara nalar ini, logika ilmunya ini. Nah, ilmu agama dipadu sama ini. Contoh, perhatikan. Sudah sebulan ini, bulan Juli, rata-rata bertambah itu sehari 50. Artinya apa? Setiap satu orang akan menularkan kepada berapa? Kalau hari ini 50, besok bertambah 50. Logikanya berarti bertambahnya 1 bertambah 1, benar? Oke. Kalau hari ini 50, besok 100, berarti 1 namanya healing, penyembuhan. Beda kan? Oke. Nah, pertanyaan ini tadi, misalnya contoh, ini lebih ke arah obat. Lebih ke arah obat. Bukan penyembuhannya. Sekarang mari kita naikkan. Kalau penyembuhan sudah pasti di dalamnya obat. Nah, itu dulu nak luruskan. Kalau penyembuhan sudah pasti di dalamnya adalah obat. Tapi kalau obat belum tentu dia penyembuhan. Paham kan? Maka kalau kita menjampi orang, apa doanya? Allahumma idhiba asaraban nas ishfi anta syafi. Ishfi, syifa yang disebut, bukan dawa. Syifa artinya ya Allah sembuhkan saudaraku yang sakit ini. Bukan obati saudaraku yang sakit ini, tapi sembuhkan. Jadi pertanyaan tadi saya jawab sekarang dengan paradigma berpikir, kapan-kapan terusnya kita berpikir sembuh. Oke, sembuh. Ya, sembuh ya. Sembuh di Al-Quran ada 2. Sembuh zohir itu adalah sembuh dari materi yang halalan thayyiban yang terbaik. Maka di buku Muwatta yang namanya syifa itu adalah madu. Pelan-pelan ini cara logikanya. Kalau soal madu kamu sudah tahu, cuma logika ini tadi, ulangi. Madu disebut sebagai syifa, penyembuh. Namanya penyembuh berarti dipocok obat. Jadi kadang-kadang ada ustaz yang ngomong, Ustaz, madu dipakai untuk obat. Oh, jago. Pucuk itu, Ustaz. Kalau cuma obat cuma disebut di kitabnya kedokteran. Kalau madu disebut di kitabnya Allah, kitabullah, lain ceritanya. Maka madu adalah syifa. Perhatikan. Kata Nabi Muhammad, obat yang dalam bentuk materi itu adalah obat yang halal. Obat yang halal. Makanya mohon maaf kan ada yang nanya, boleh tidak kita kalau kena trakum, namanya ada bakteri yang dimato yang menyebabkan kotor mata ini, itu bisa hilang atau bisa sembuh salah satunya dengan kencing. Memang banyak kencing 5 liter hilang itu bakteri. Kenapa? Karena banyak kencing itu mengandung zat yang menyebabkan anti terhadap ini tadi. Tapi itu bukan obat. Karena kata Nabi Muhammad, ya banyak kencing pasti najis kan, gara-gara itu. Ada obatnya, ada antibiotik murah meriah, namanya tetrasikline. Tetrasikline halal, makan antibiotik itu sembuh juga ini. Nah cuman wong tuh galak milih yang cuma itu, milih yang aneh-aneh satu. Nah jadi sekali lagi apa tadi kiatnya satu untuk jaga materi, konsumsilah materi-materi yang halal yang berasal dari yang terbaik. Kenapa madu itu terbaik? Pertanyaan saya, kenapa madu terbaik? Madu itu
diambil dengan cara tidak merusak tempat yang diambil. Sekarang aku tanya deh, kalau kita metik padi, rusak tidak batang padi? Rusak. Itu masih belum cak madu gitu nih. Padinya bermanfaat, tapi batangnya terus rusak. Ngembik durian tidak tanggung-tanggung, kadang lembek, tidak nunggu nyampak dulu nih. Pacak ada kerusakan nih. Tapi lebah ngambil madu gimana caranya? Dia cuman tidak pula nak nempel merusak kembang itu kan? Lihat lebah terbang gitu, dekat itu terus cucuknya yang nyecap gitu. Terus sambil dia melepaskan ini sesuatu yang menyebabkan kembang itu kawin. Jadi dia bukan ini tapi nunjuk ini supaya kembang itu pacak kawin akhirnya tumbuh buah. Jadi pacak berbuah itu penyerbukan alami. Ngembiknya bulonya. Kemudian bunga lebah itu cuma ngambil yang bahan nektar namanya. Yaitu bahan yang terbaik dari kembang itu yang tidak dipakai di kembang dimbek oleh dia, dijadikannya diubahnya jadi madu. Jadi yang dimaksud sifat artinya secara materi kalau bisa adalah yang halal, bukan artinya yang halal ya, naikkan lagi yang baik. Kalau bisa yang terbaik pecah madu tadi. Maka saya kalau ditanya secara materi saya mengkonsumsi itu madu, kemudian herbal itu konsumsi obat sauda karena minum itu apa baik pokoknya yang dari mana pun laju kira-kira yang jelas memang halal dan baik kira-kira itu materi. Yang kedua sifat yang kedua adalah yang lebih besar ini masalahnya. Kalau mau nanya saya, Prof, ada nggak Prof punya kiat resep supaya sehat teman-teman? Saya baru pulang di Jakarta, dari kemarin di Jakarta, kemana-mana, pergi lagi, muter itu. Nah, misalnya sehat ini, salah satu resep adalah ini, jiwa. Dan jiwa kita itu makanannya bukan madu tadi, bukan lakso burgo. Makanannya ternyata di Al-Quran ada. Ya, inna hadzal Quran itu termasuk asy-syifa'u lima fis sudur, yaitu obat penyembuh yang ada di dalam hati. Jadi dua itu saran saya, tolong kalau orang yang tadi itu mau yang kena sakit ringan COVID ini, mau yang tanpa gejala termasuk yang berat, tolong berikan dua itu. Berikan dua itu. Satu, berikan zat-zat yang halalan thayyiban. Kedua, berikan Al-Quran, berikan zikir. Kalau baca kita zikir dewek, justru kita lah yang zikir, yang itu memperkuat batin kita. Kalau kita zikir, tentu kita nggak ada kegelisahan. Ketenangan yang menyebabkan orang ini. Tadi kenapa? Mohon maaf ya, kan sudah saya contoh. Gelandangan tadi tidak kena COVID karena apa? Karena tenang, dia percaya aku tidak ada kena COVID. Karena itu dia yakin. Cuman yakinnya dia itu karena apa tadi? Karena tidak tahu nih. Kalau kita ini tahu, ya Allah, aku sudah berzikir menyebut asmamu. Salah satu bacaan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sudah menyebut asma Allah, tidak ada yang membahayakan saya, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi siapa pun akan membahayakan kita. Saya mohon maaf, ini sekedar cerita. Berapa kali aku ini nak diserang atau di apa aja. Aku tuh malah sudah masuk ke yang nak nyerang itu, sudah ke sana. Tapi apa yang terjadi di batin aku? Di batin aku tuh aku jengkel lagi terus. Kalau ada apa-apa, akhirnya mau itu dewek minta maaf. Aku kan minta maaf. Rupanya nak nyerang aku jadinya. Tidak jadi, kenapa gitu? Ya pikir kita tidak perlu nak curiga-curiga, nak pakai intel, nak apa saja. Biar Allah yang jago kita. Tapi kalau nak diserang, yang diserangnya, ya sudah, pokoknya buat geruk-geruk. Sama sekarang ini, kalau sudah tadi makanannya, konsumsinya yang bagus-bagus, terus konsumsi batinnya adalah Al-Quran, sudah selesai, aman insyaallah. Saya kasih contoh, mudah-mudahan kita semua juga seperti itu. Mulai hari ini, atau sebenarnya sudah mulai kemarin, tapi hari ini mulai ditingkatkan. Rasakan bahwa kita kehilangan sesuatu kalau belum baca Quran satu hari.
Kalau itu sudah sampai, berarti kita batin tenang. Tapi kalau orang tidak baca Quran seminggu 2 minggu masih santai-santai, batinnya tidak tenang. Saya pastikan tidak tenang. Tapi kalau dia tidak baca Quran sehari, terus kemudian dia merasa ada yang kurang ini apa tadi ini, berarti batin dia tenang. Walaupun sedikit. Saya saking capeknya kemarin hari apa itu terlewat, tidak baca Quran. Kemarin sore itu udah kecapean, kemudian sambil duduk itu hidupin lampu senderan aku baca Quran. Ya jadilah mengingatkan kembali bahwa kita itulah yang hilang dari kita. Habis baca Quran itu pecah naik semangat itu boleh. Secara medis saya bisa terangkan. Orang habis baca Quran itu akan keluar berbagai zat positif dalam dirinya yang itu menyebabkan imunitasnya kuat. Itu baik. Demikian. Silakan Ibu.